berhasil ngeprank pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khairil Anas TV, kembali berjumpa bersama penyiar Anda Abu Salam Atorik dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, memancar melalui channel kesayangan Anda Khairil Anas TV. Sahabat Khairil Anas TV, ada pejabat diundang datang ke acara LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Banyak sekali petinggi-petinggi negeri, mulai dari presiden, menteri, hingga panglima, dan banyak lagi orang-orang penting lainnya. Tujuannya adalah untuk pencitraan, untuk menunjukkan bahwa LDII itu baik, LDII itu terbuka untuk semua orang dan menerima siapa saja. Lalu para pejabat, petinggi, dan orang-orang elit itu pun terkesima, terperanjat, terkagum-kagum, dan mengacungkan jempol dua, mengakui bahwa LDII itu memang baik. Di lain sisi, para petinggi LDII itu pun terkekeh puas karena misi mereka berhasil menipu, sukses berpura-pura, berjaya ngeprank para pejabat dan para petinggi negeri. Fatona betona bediluhur sebagai alat takia mereka sukses dengan gilang gemilang. Sebuah sikap bermuka dua yang tidak pernah sembuh-sembuh dari dahulu hingga kini justru semakin menjadi-jadi. Masih dalam suasana kemeriahan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, kelompok ini kembali melancarkan takiyahnya. Sikap penuh kedustaan dan kepura-puraan, yakni Fatona betona bodiluhur, melalui sebuah seminar bertema beragama dalam bingkai kebangsaan untuk merawat dan menjaga keutuhan bangsa. Sebuah tema yang terbaca sungguh sangat apik, bagus, dan sungguh sangat islami, mencerminkan ajaran Islam yang menjunjung tinggi persatuan dan keutuhan serta kebersamaan. Tak ayal, mantan Menteri Agama Lukman Hakim yang hadir sebagai undangan dalam seminar itu berdecak kagum dan mengakui bahwa LDII yang pernah dilarang dan dibekukan di tahun 1971 oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu benar-benar telah berubah dan telah berparadigma baru. Dalam Instagramnya, mantan Menteri Agama Republik Indonesia itu menulis bahwa sejak beberapa tahun yang lalu LDII telah berubah sama sekali, sudah menerapkan paradigma baru yang jauh lebih inklusif, terbuka, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Demikian tulis mantan menteri sebagaimana dikutip dalam Instagram pribadinya. Nampak sekali bahwa mantan Menteri Agama Indonesia era Kabinet Indonesia Bersatu kedua dan Kabinet Kerja itu telah kena prank. Sesungguhnya bukan hanya kali ini Pak Menteri. LDII sudah sejak dulu-dulu menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Ya, hanya nilai-nilainya saja. Sekedar untuk mendapatkan penilaian baik, sekedar untuk pencitraan. Bapak Menteri tidak pernah tahu apa yang terjadi sesungguhnya di dalam internal mereka saat ini,
bahkan sejak beberapa tahun terakhir ini. Berapa banyak korban persekusi, intimidasi, korban bully, boikot, dan tindakan jahat lainnya yang sesungguhnya jauh dari nilai dan etika kebangsaan. Jauh dari sikap inklusif dan terbuka sebagaimana yang Bapak Menteri saksikan. Ini rumah teman saya yang sedang diancam dan diancam oleh LDII. Depannya ini nggak boleh keluar nih. Mereka yang sekarang sedang musyawarah daerahan. Nah, itulah pengajarnya Anton ya. Terima kasih ya menonton, karena durasinya pendek. Kita pendekkan saja. Besok kita akan lanjutkan tentang LDII yang seperti ini. Rumah teman saya diboikot ini. Sesungguhnya mereka tertutup, eksklusif, dan memegari diri. Pak Menteri nampaknya perlu melihat bagaimana masjid-masjid mereka yang berada di sejumlah tempat, di Sindang Sari, Majenang, Cilacap misalnya. Kasus Blitar yang sampai saat ini belum selesai-selesai, di Namlia, Maluku, di Balikpapan, di Sulawesi Utara, dan di banyak tempat lainnya di negeri ini. Masjid mereka bersifat khusus hanya untuk internal dan kegiatan mereka saja. Pak Menteri sepertinya perlu melihat channel-channel YouTube para mantan pengikut Islam Jamaah LDII dan menyimak pengakuan para korban persekusi, anak yang dipisahkan dari orang tuanya, yang diputus hak warisnya, suami yang dipaksa bercerai dengan istrinya, istri yang dipengaruhi agar menggugat cerai suaminya, mereka yang diusir dari rumahnya, dan lain-lain perbuatan yang jauh dari ajaran Islam. Mereka tega berbuat jahat kepada orang yang mereka anggap murtad hanya lantaran berguru kepada asatis selain ustadz dan mubalik mereka. Mereka dinyatakan kafir hanya lantaran mengikuti kajian dan menghadiri majelis ilmu di luar majelis dan pengajian mereka. Peringatan dan himbauan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Munas LDII ke-9 tahun 2021 lalu agar LDII meninggalkan praktik-praktik keagamaan yang tertutup dan eksklusif tidak mereka indahkan. Keluarga besar dan seluruh jajaran pengurus LDII, walaupun kita berbeda, juga berbeda pandangan dalam keagamaan, tetapi kita tetap saling menghormati, tetap bersatu, tetap rukun, dan bersama-sama bergotong royong, sehingga tercapai kesamaan sikap yang saling menghormati dalam perbedaan-perbedaan. Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Praktek-praktek keagamaan yang eksklusif, yang tertutup harus kita hindari. Karena sikap ini pasti akan memicu penolakan-penolakan dan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh jajaran dan pimpinan dan keluarga besar LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial keagamaan kita, untuk selalu menyuarakan dan melaksanakan sikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan,
untuk bergaul, untuk bergotong royong bersama-sama dalam perbedaan, termasuk sekali lagi perbedaan pandangan keagamaan. Persekusi tetap dilancarkan justru kepada para asatis dan jamaahnya yang mengingatkan dan ingin menjalankan paradigma baru, yakni bersikap terbuka dan menolak mengkafirkan kaum muslimin. Sikap terbuka yang mereka tunjukkan kepada halayak itu hanyalah kamuflase semata, aksi tipu-tipu untuk menutupi sikap mereka yang asli, yakni takfiri, eksklusif, dan bengis. Buka nggak kelihatan pas buka pertama? Oh, ini kan tadi kondisinya kempes, ya kan? Saya kompak kan kencang anginnya dong dia. Saya pasang keluar anginnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan bersama dihadiri oleh Polres Ibu Erna, Polres Magelang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kunci gempos sudah terbuka. Muhammad. Tapi kalau kita kepada mereka, kita ini masih uzlah, kita putus dengan mereka. Makanya sampai tidak sholat di belakang mereka, sampai warisan tidak kita berikan kepada mereka. Karena memang Allah Rasul bilang, Pak Tazil pisahi. Secara hukum pisah. Walau anta adil kan kalau kemungkinan terakhir. Nah kita ini pertolongannya kita bisa bermasyarakat. Tapi nggak berarti dengan dalam kita masyarakat kita campur. Karena sudah pisah. Loh, kenapa kok pisah? Mereka nggak berjamaah, nggak punya imam. Nah kita berjamaah. Nah itu beratnya orang tapi jamaah. Ini konsekuensi secara hukum. Nah di tengah-tengah. Nah ini ada pemahaman ilmu hukum dan ilmu gabung pas banget. Konsekuensi secara hukum sekarang. Kalau kita menyatakan beramir ke amal ini, berarti konsekuensinya yang tidak itu firqah semua dan itu musuh. Lah musuh ya sholat tidak kita anggap sah. Warisan tidak kita beri. Lah cara mampu perang ya perangi. Lah cara mampu perang ya perangi. Lah cara mampu perang ya perangi. Kita berharap dan tetap kita mendoakan kepada mereka agar diberikan taufik dan hidayah dan kembali pada pangkuan Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian celotehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kami menyatakan mencabut baiat kepada Imam Besar Islam Jamaah Abdul Aziz Sultan Aulia dan menyatakan keluar serta baroah dari semua kegiatan Islam Jamaah yang sejatinya telah dinyatakan sesat dan terlarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971.